Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi ya yu'dhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'il ni'ami wal lataifil ihsan wa faddalana 'ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi bi khairil milali wal adyan wa 'ala alihi wa ashabihi buduri ma'alimi iman wa syumusi ma'arifil irfan. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para ustaz, para hujjaj, hadirin sekalian, jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Ta'limul Muta'allim. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Membicarakan tentang keutamaan ilmu. Dengan mengetahui keutamaan ilmu, maka insya Allah kita akan lebih semangat menuntut ilmu. Amin nggak Pak? Amin. Dengan mengetahui keutamaan ilmu, insya Allah kita akan lebih semangat lagi menuntut ilmu. Amin. Nah, kalau kita lebih semangat lagi menuntut ilmu, insya Allah yang lain dikalahin. Apapun itu pasti dikalahkan karena tahu keutamaan ilmu. Nah, di antara keutamaan ilmu yang kemarin kita bahas terakhir itu, di antaranya dengan ilmu orang-orang alim atau para alim, jamaknya ulama, ini bisa memberikan syafaat, bisa memberikan pertolongan kepada murid-muridnya nanti. Syafaat itu ada yang khusus Nabi Muhammad aja yang punya, seperti meringankan azab atau siksa orang kafir. Orang kafir bisa diringankan siksanya, tapi itu khusus yang bisa memberikan itu syafaat seperti itu hanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang meringankan siksanya Abu Lahab setiap hari Senin. Nah, tapi ada banyak syafaat lain yang juga bisa diberikan oleh Nabi Muhammad dan juga oleh 3 kelompok orang lain. Di antaranya oleh malaikat, oleh orang-orang soleh atau para waliullah, dan juga oleh orang-orang alim atau ulama. Kenapa ulama bisa dapat derajat seperti ini, bisa memberikan syafaat sebagaimana malaikat, sebagaimana para wali, dan sebagaimana para nabi? Karena orang alim bawa ilmu. Dan ilmu itulah yang membuat utama, sehingga diberikan hak utama juga oleh Allah memberikan syafaat kepada murid-muridnya. Entar guru-guru kita ini, guru-guru kita yang sudah almarhumah atau bahkan muallif, pengarang kitab yang tiap malam minggu baik sekarang Ta'limul Muta'allim maupun Irsyadul Ibad, para pengarang kitab ini, para ulama ini, insya Allah bisa memberikan syafaat kepada kita. Karenanya ngaji itu ya harus bikin kitab, karena kitab ini yang nanti jadi bukti. Begitu di neraka kata pengarang, nah ini tuh megang kitab gua nih, ini yang megangin kitab gua walaupun nggak bisa baca, ini yang dulu tiap malam minggu pegang-pegang kitab mulu nih, ini yang gua cari nih. Akhirnya diselamatkan oleh muallif atau oleh pengarang kitab.
Ulama memperoleh derajat demikian karena ilmu yang demikian utama. Ini kalau kita tahu utamanya, maka insya Allah kita akan kalahkan yang lain demi menuntut ilmu. Nah, pada yang berikut ini di halaman 26 masih tentang keutamaan ilmu, akan disebutkan beberapa syair kalau bahasa Indonesia, beberapa syair yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Halaman 26 ada di baris keempat dari bawah itu. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faman ramahu ramal ma'ariba kullaha wa man hazahu qad haza kullal matalibi. Huwal mansabul ali aya sahibal hija idza niltahu hawwin bifawtil manasibi. Fa in fataka dunya wa tibu na'imaka faghammid fa innal ilma khairul mawahibi. Itu kalau yang baca kita gitu. Kalau penyair-penyair Arab membacanya kayak puisi, saudara, bacanya faman ramahu ramal ma'ariba kullah, gitu aja. Kita doang yang banyak lagunya, apalagi ibu Ustaz. Oh, selawatannya banyak banget itu. Ya kadang-kadang berjanji segala pakai lagu malam pertama. Ya, cuman nanti nggak cocok itunya, panjang pendeknya kadang-kadang hilang ini. Nah, dengan baca ini, dengan membaca syair seperti ini diharapkan para pelajar gampang hafalnya. Kenapa ulama mengarang kitab, diantaranya kitab bentuknya bentuk qasidah. Qasidah sebagaimana yang saya bacakan tadi namanya syair. Kalau syair dalam jumlah banyak, puisi Arab dalam jumlah banyak namanya qasidah. Nah, qasidah ini macam-macam. Ada qasidah untuk memuji Rasulullah seperti burdah, qasidah 160 bait. Satu baitnya itu huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muhtahimi, satu bait. Nah, itu ada 160 kumpulan syair atau puisi dalam jumlah banyak namanya qasidah. Ada qasidah pujian, ada juga qasidah ilmiah, artinya qasidah yang memang dibentuk untuk menghafal. Qasidah yang dibentuk menghafal seperti Imriti dalam bidang nahwu dan sorof, kemudian Alfiyah, nahwu sorof, itu dibuat bentuknya bentuk qasidah. Qasidahnya qasidah untuk pendidikan, namanya nazam. Kadang-kadang ini untuk mempermudah hafalan. Untuk mempermudah hafalan, muqtada'un zaidun wa adirun khabar in qulta zaidun adirun manitadar, dan lagunya bisa macam-macam. Ini untuk mempermudah. Nah, syair-syair yang ada di Ta'lim Muta'alim ini juga disampaikan oleh pengarang, inilah untuk mempermudah kita menghafal. Faman ramahu ramal ma'ariba kullaha. Barang siapa yang menuntut ilmu, ramal ma'ariba kullaha, maka dia menuntut tujuan, kullaha, seluruhnya tujuan, artinya tujuan yang sesungguhnya. Wa man hazahu, barang siapa yang mendapatkan ilmu, qad haza kullal matalibi, maka dia telah mendapatkan kullal matalibi, segala tuntutan. Orang yang menuntut ilmu, orang yang mencari ilmu, ini sebenarnya dia sudah mencari segalanya. Karena kunci segalanya itu ada dalam ilmu. Kunci segalanya yang ingin mewujudkan kebahagiaan sejati, baik kebahagiaan dunia, ya dengan ilmu. Kebahagiaan akhirat, ya dengan ilmu juga. Kita bisa bahagia letaknya di hati. Kita bisa tahu bahwa yang sejati itu adalah kebahagiaan yang adanya dalam hati. Maka kita bisa menemukan itu semua kalau kita tahu ilmunya. Namanya ilmunya ilmu akhlak, namanya ilmunya itu ilmu tasawuf kadang-kadang, yang menjelaskan bahwa sesungguhnya dunia ini hanya sementara dan lain sebagainya. Itu hanya dengan ilmu bisa mendapatkan kunci dari seluruh pencarian, kunci dari seluruh tuntutan. Orang yang mencari ilmu itu berarti mencari segalanya, dan orang yang mendapatkan ilmu itu berarti mendapatkan segalanya. Huwal mansabul ali. Ilmu itu al-mansabul ali, adalah tiang yang tinggi.
Ayat sahibal hija, wahai orang ayat sahibal hija, wahai orang yang memiliki akal. Idza niltahu hawin bi fautil manasibi. Ketika engkau mendapatkan ilmu, hawin bi fautil manasibi, maka rendahkanlah, maka abaikanlah bi fautil manasibi, dengan luputnya tujuan-tujuan yang lain. Ilmu itu adalah yang paling tinggi, adalah tuntutan yang paling tinggi. Ilmu itu adalah tujuan yang paling tinggi. Ketika engkau telah mendapatkan ilmu, maka yang lain itu nggak ada duanya, yang lain itu nggak ada gunanya. Setelah mendapatkan ilmu, maka yang lain itu tidak ada gunanya, sehingga kita tidak akan menyesal kalau nggak dapat yang lain, karena udah dapat ilmu. Ini orang yang punya ilmu, pasti dia sudah mendapatkan segalanya. Sebabnya orang yang sudah mendapatkan ilmu ini, dia tidak akan sedih dengan luputnya selain ilmu. Yang penting ngaji, yang penting sungguh-sungguh, yang penting ada ilmu yang dia bawa pulang. Nah, urusan gak dapat apa-apa, ya di rumah ada tamu, atau di rumah ada tontonan, atau ada yang lain dia luput, nggak dia dapatkan, itu nggak apa-apa, karena dia udah dapat yang dia bawa, yaitu ilmu. Ini keutamaan ilmu. Fa in fatakat dunya wa tibu naimaha, apabila luput akanmu ad-dunya wa tibu naimaha, apabila dunia dan segala macam kenikmatannya, segala macam bagusnya kenikmatan dunia itu luput darimu, faghammid, maka pejamkanlah mata. Fa innal ilma khairul mawahibi, karena sesungguhnya ilmu itu adalah pemberian yang terbaik. Ilmu itu adalah pemberian terbaik. Kalau kita luput, nggak dapat dunia dan segala macam kenikmatannya, maka hanya dengan ilmu, maka cukuplah dengan ilmu, kebahagiaan kita sudah tertutup semua. Ibarat orang, saudara, udah punya kebun anggur, nggak bakal rebutan dia anggur cuma 1 karung 2 karung mah, orang udah punya kebunnya. Dia udah punya pabrik gula, nggak bakal dia rebutan gula ya 1/4 apa sekilo 2 kilo dari parcel, nggak bakal rebutan ya orang punya pabriknya, karena sudah mendapatkan kunci dari segalanya, sudah mendapatkan yang lebih tinggi dari itu. Maka meskipun luput, dia tidak akan sedih. Cukup pejamkan mata, maksudnya pejamkan mata, nggak usah dihirauin. Orang-orang berilmu yang sesungguhnya, alim, para alim atau ulama yang sesungguhnya, ini orang yang biasanya paling gampang, biasanya paling sulit buat dibujuk. Mau dikasih apa juga, mau ditawarin apa, dia tidak akan goyah dan nggak akan bergeming. Kenapa? Karena dia udah dapatkan sesuatu yang lebih tinggi dibanding yang ditawarkan oleh orang-orang itu. Ditawarin materi, ditawarin segala macam, tapi kalau dia nggak mau, ya nggak mau. Namanya dia udah dapat segalanya dengan ilmu tersebut, maka dia akan berpaling, karena ilmu adalah pemberian yang sebaik-baiknya. Dengan ilmu ini kita tahu bahwa ulama-ulama sebelumnya, bahwa orang-orang alim sebelumnya ini benar-benar adalah orang yang berdiri di atas kakinya sendiri. Artinya nggak mau gantung sama orang, bergantung ngarep-ngapin orang, itu nggak mau. Orang yang berilmu sesungguhnya itu pasti orang yang berdiri di atas kakinya sendiri. Dia nggak mau gandulan sama orang lain, paling gandulan ya sama orang-orang alim aja. Nggak mau sama orang yang punya harta, nggak mau dengan para pejabat, nggak mau. Cukup dia dengan ilmunya. Ini sebabnya banyak sekali ulama seperti Imam Abu Hanifah itu yang nggak mau dibujuk, dirayu untuk memegang jabatan, untuk juga nggak mau, karena ketidaksetujuannya dengan kebijakan pemerintah saat itu, dalam hal ini Bani Umayyah. Nah, nggak mau dikasih jabatan sebagai hakim, disiksa. Ya nggak apa-apa disiksa mah, namanya orang alim begitu, disiksa bagaimanapun. Kalau dia nggak mau, kata nggak mau, benar-benar kekeh. Karena untuk dia dunia itu bukan apa-apa, karena dia udah punya yang lebih. Apa itu? Yang lebih itu adalah ilmu. Memang hadirin, ini tidak yang bisa melihat ini, yang bisa melihat keutamaan ilmu,
Ini para alim atau ulama yang terus mengabarkan kepada kita dan kita bisa mengerti keutamaan ilmu. Wudu aja saudara, ilmu tentang wudu nih. Kita wudu itu begitu kita basuh muka, nawaitul wudu li raf'il hadatsil asghari, dosa-dosa kita gugur. Dosa-dosa kita gugur. Coba cuci muka pakai duit 100 ribuan. Gugur nggak kira-kira dosanya? Nggak bakal gugur. Ini sama air. Tuh ulama tahu ilmunya. Dari mana ulama tahu ilmunya? Ya dari Rasulullah. Dari Rasulullah. Rasulullah memberikan informasi atau memberikan kabar-kabar seperti ini dalam sunnah-sunnah atau dalam hadis-hadis beliau. Ini berarti memang melihat langsung Rasulullah bahwa ada dosa-dosa yang gugur karena wudhu itu. Belum lagi sholat. Waktu kita sholat itu ada sesuatu yang sebenarnya di atas kita itu sedang bertasbih. Ada sesuatu yang sangat besar di atas kepala kita itu. Artinya pemberian Allah, bukan sesuatu yang malaikat atau apa, bukan. Betul ada malaikat juga, tapi bukan itu yang maksud. Tapi pemberian Allah yang akan diberikan untuk kita orang yang sholat. Cuma kita nggak lihat. Yang ngabarin siapa? Yang ngabarin Rasulullah SAW. Begitu juga ilmu. Keutamaan ilmu itu baru ilmu tentang wudhu, ilmu tentang sholat. Apalagi yang lainnya, ilmu-ilmu syariat lain, ilmu-ilmu yang memang menuntun kita untuk bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Nah, di balik pelaksanaan syariat itu ada banyak pemberian-pemberian Allah. Karena kalau sudah diberikan pemberian Allah, maka yang lain pasti terkalahkan. Wa unsyidtu li ba'dihim. Wa unsyidtu, dan diberikan atau didendangkan kepadaku, maksudnya diberikan syair juga li ba'dihim, milik sebagiannya penyair, sebagian ulama. Idza ma'tazzadu ilmin bi ilmin fa ilmul fiqhi aula bi'tizazi fa kam tayyibin yafuhu wala kamiski wa kam tayrin yatiru wala kabazi. Idza ma'tazza, ini ma di sini bukan manafi, tapi ma-nya di sini adalah ma ziyadah. Idza ma'tazza ini sama aja kita ucapkan idza tazza. Idza ma'tazza dzu ilmin, ketika memiliki kemuliaan. Siapa dzu ilmin? Orang yang punya ilmu. Ketika seorang yang memiliki ilmu itu mendapat kemuliaan bi ilmin, dengan ilmunya, fa ilmul fikhi, maka ilmu fikih aula bi i'tizazin, itu lebih utama bi i'tizazin, dengan kemuliaannya. Di antara ilmu-ilmu lain yang paling mulia adalah ilmu fikih. Ini menyangkut amalan-amalan, menyangkut kewajiban-kewajiban kita yang ada dalam syariat Islam. Maka ilmu yang paling mulia adalah ilmu fikih. Kemuliaan dan keutamaan ilmu itu tergantung dengan objeknya, Pak. Objeknya apa? Kalau objeknya adalah ilmu-ilmu syariat, maka ilmu itu paling mulia. Objeknya apa? Objeknya ya cuma ilmu-ilmu dunia, ya ada kemuliaannya, tapi tetap di bawah. Objeknya apa? Objeknya akhirat, maka itu lebih mulia dibanding ilmu-ilmu yang memang sifatnya ini duniawi. Ilmu buat nyari uang misalnya, ilmu buat mengumpulkan massa, ilmu buat bicara di depan umum, apa namanya, public speaking ya. Public speaking atau apa, mulia nggak itu? Mulia, itu semua mulia. Tapi objeknya lihat, kalau objeknya dunia dibandingkan dengan ilmu yang objeknya memang akhirat, ngatur hati kita, menuntun keadaan batin kita supaya dekat pada Allah, supaya tidak sombong, supaya kita merendah, supaya kita sadar kita banyak kurang. Karena objeknya yang mulia ini pembahasan hati, maka ilmu yang tentang hati ini lebih mulia. Begitu juga ilmu fikih. Ilmu fikih dibanding yang lain, ini adalah ilmu yang paling mulia. Bagaimana ilmu fikih dibanding dengan ilmu tentang hati? Tetap ilmu fikih. Karena walaupun kita belajar nata hati, hadirin, kita belajar supaya nggak riya, belajar supaya kita nggak sombong, kita belajar supaya ikhlas, belajar supaya kita tawadhu.
bagus, tapi belajar supaya tidak riya, belajar supaya tidak takabur, belajar supaya ikhlas, tawadhu. Ini kalau kagak sholat ya percuma. Tetap harus sholat, tetap harus puasa Ramadan. Waktunya zakat ya zakat, waktunya dia udah jadi wajib haji tetap. Jadi kewajiban syariat nggak bisa diabaikan hanya cuma dengan menata hati, nggak bisa. Dua-duanya mulia, tapi tetap ilmu fikih pokok. Karena ilmu fikih kaitannya adalah dengan ilmu ibadah yang kelihatan zahir atau ibadah badan yang agama mengaturnya. Agama mengatur, dan Rasulullah begitu juga. Rasulullah menetapkan cara-caranya sholat, kemudian cara-caranya puasa. Ya puasa dari puasa dari subuh sampai maghrib. Itu diajarkan dalam fikih. Maka fikih adalah ilmu yang paling mulia dibanding ilmu-ilmu yang lain. Nah setelah itu sambil berjalan kita belajar juga ilmu akhlaknya atau ilmu tasawuf. Sambil belajar ilmu fikih, ditata juga hatinya. Gimana supaya sholat kita khusyuk. Gimana supaya kita zakat atau sedekah kita ikhlas. Nah, sambil berjalan, dua-duanya mulia, tapi fikih adalah yang pokok. Maka dibanding keutamaan ilmu yang lain, maka fikih adalah yang paling utama, paling mulia. Fakam toibin yafuhu wala kamiskin. Betapa banyak minyak wangi yafuhu yang semerbak wala kamiskin, tapi tidak seperti misik kasturi. Wakam yatiru wakam toirin yatiru wala kabazin. Dan betapa banyak burung yang bisa terbang wala kabazin, tetapi tidak seperti elang. Perumpamannya begitu. Minyak wangi ada zafaron, apalagi sekarang banyak tuh, ada bakarat, ada malaikat subuh, ada melati, macam-macam. Itu semua wangi, betul nggak saudara? Wangi itu wangi, kita pakai baju kita wangi, tapi nggak ada yang wanginya kayak misik, nggak ada. Begitu juga ilmu yang tadi disebutkan, mulia nggak? Mulia, semuanya mulia. Asal yang namanya ilmu mulia. Dibanding sama makanan misalnya, yang mulia ilmu dah. Dibanding sama uang, mulia ilmu, mulia, semua mulia. Tapi kalau dibandingkan dengan ilmu fikih, tetap lebih mulia ilmu fikih, lebih tinggi ilmu fikih. Nah parfum atau minyak wangi juga begitu. Banyak minyak wangi, semuanya namanya minyak wangi. Kalau nggak wangi minyak bau namanya. Ini minyak wangi, tapi tidak ada yang wanginya seperti misik. Begitu juga betapa banyak burung yang bisa terbang. Emprit emprit yang diwarnain biasanya itu ya mah, dibeli 2.000 apa emprit. Belum lagi yang rada mahalan dikit, burung dara yang rada mahalan dikit, lovebird. Apakah itu semua bisa terbang? Bisa terbang semua, namanya burung bisa terbang. Tapi apakah ada yang terbangnya seperti elang? Nggak ada yang ketinggiannya seperti elang. Dia terbang bisa ratusan meter atau ribuan mungkin di atas daratan, di atas permukaan laut misalnya. Tapi dia bisa melihat di permukaan laut itu ada ikan. Nggak ada yang seperti itu. Semuanya bisa terbang, tapi tidak ada yang seperti elang. Semuanya wangi, tapi tidak ada yang seperti kasturi. Demikian juga ilmu, semuanya mulia, tapi tidak ada yang seperti ilmu fikih. Kaitannya dengan ini, hadirin, meskipun ilmu fikih mulia, pada zamannya itu pernah ilmu fikih jadi ilmu yang sangat digemari oleh banyak orang. Para santri, para pelajar ini berlomba-lomba, berbondong-bondong untuk belajar ilmu fikih, karena memang tahu terutama ilmu fikih. Sampai mereka ini berlomba-lomba juga untuk bisa menentukan hukum. Nah karena tahu hukum, nanti diangkat oleh pemerintah sebagai pejabat dalam urusan hukum. Nah akhirnya karena pejabat dapat gaji, dapat tunjangan segala macam. Nah mereka ini kemudian berlomba-lomba untuk belajar fikih, tapi tujuannya dunia. Ada seperti ini memang. Oleh karenanya kaitannya dengan ini, Imam Ghazali pernah mengingatkan pada masa itu itu pernah ilmu fikih ini menjadi ilmu yang tercoreng. Kenapa tercoreng? Karena orang yang mencarinya atau menuntutnya ini bukan untuk tujuan benahin ibadahnya, bukan, tapi tujuannya buat berdebat, pinteran siapa, lu sama gua.
kemudian buat menjatuhkan lawan, atau buat sekedar dianggap pintar, dianggap pandai sehingga bisa menduduki jabatan, dikritik oleh Imam Ghazali. Yang seperti ini, fuqaha yang seperti ini, kata Imam Ghazali, ini adalah ulama dunia semua. Ulama dunia dalam arti bahwa dia sama sekali dengan ilmunya, dengan fikihnya hanya mengharapkan amplop, hanya mengharapkan duit doang. Dikritik juga Imam Ghazali. Jadi fikih tercoreng, pernah juga tercoreng. Itu dulu, gimana sekarang ya? Zaman Imam Ghazali itu sekitar tahun 980-an lah, 980 Masehi. Apalagi sekarang ada yang seperti itu. Makanya fikih itu ada yang sifatnya fardu ain. Belajar fikih nih, apa yang fardu ain? Belajar wudu, belajar sholat, belajar puasa, belajar zakat. Kalau kita baru bisa zakat fitrah aja. Tapi kalau udah masuk waktunya jadi wajib zakat untuk harta kita, dagang misalnya Haji Tamrin, maka harus belajar. Maksudnya belajar di sini tahu ilmunya zakat. Nah, selebihnya bagaimana hukum yang lain yang lebih kompleks itu nanti dulu. Itu belum fardu. Artinya bukan yang fardu ain. Jadi yang lebih prioritas yang fardu ain dulu. Supaya kita fokus untuk membenahi ibadah. Karena ibadah itu yang dituntut. Yang lain-lain bagaimana? Yang lain nanti nyusul. Supaya kita bisa kenal mana yang lebih didahulukan, nanti yang lain baru menyusul. Ada banyak yang bisa terbang, berbagai macam burung, tapi tidak ada yang seperti elang. Wa unsyidtu li ba'dihim, dan aku diberikan, didendangkan li ba'dihim, milik sebagian ulama. Apa nih? Al-fiqhu anfasu syai'in anta dakhiruhu, man yadrusul ilma lam tadrus mafakhirahu, fajhad li nafsika ma asbahta tajhaluhu, fa awwalul ilmi iqbalun wa akhiruhu wa kafa bih. Apa nih? Udah sampai situ sini, sampai situ doang. Al-fiqhu anfasu syai'in. Bermula ilmu fikih itu anfasu syai'in adalah sesuatu yang paling indah, anta dakhiruhu, yang engkau mengumpulkannya. Fikih adalah sesuatu yang paling indah yang engkau kumpulkan dibandingkan engkau mengumpulkan yang lain, dibandingkan engkau mengumpulkan dunia, mengumpulkan popularitas, mengumpulkan sanjungan-sanjungan. Fikih itu adalah sesuatu yang paling mulia yang engkau kumpulkan. Man yadrusul ilma, barang siapa yang ngedres ilmu atau yang mempelajari ilmu, lam tadrus mafakhirahu, maka tidak akan hilang tidak akan hilang apa mafakhiruhu, kemuliaan-kemuliaannya orang tersebut. Orang yang belajar terus, meskipun kapan jadi ustadznya gue nih misalnya, asal ngaji terus aja, gak bakal hilang kemuliaannya. Minimal malaikat lihat, ini kalau di tiang sini, di tiang yang ini Bang Dodi biasanya ini kalau samping kiri mimbar biasanya Habisan Wani nih, ke samping kanan mimbar biasanya Bang Ajis, cuma dia telat maka di belakang. Tapi sebelahnya Bang Ajis biasanya ada satu ini terus patroli. Itu dilihat, minimal dilihat sama malaikat, saudara. Kalau dilihat sama malaikat dicatat kan. Nah kalau udah dicatat sama malaikat berarti ada. Nggak ada yang namanya percuma, pasti ada itu. Ada, itu baru malaikat. Belum yang jadi saksi, belum tanah atau bumi yang kita dudukin, belum teman-teman kita yang juga nanti sambil nyaksiin juga. Nanti kita akan ketemu dan sama-sama jadi saksi. Betul ya Allah, samping saya kalau ngaji dia, begitu, jadi saksi masing-masing. Walaupun belum dapat hasilnya, tapi hanya dengan belajar, ngedres terus, ya entah kapan terbukanya pemahaman, asal datang dan ngedres terus, itu lam tadrus mafakhiruhu, nggak akan hilang kemuliaannya, pasti akan nempel tuh, pasti akan nempel. Kopi aja saudara, saya udah ngopi duluan tadi,
Itu cangkir. Kalau cangkir, saya punya cangkir khusus buat kopi. Cangkir itu kalau dipakai kopi terus putih pada cangkirnya, ada bekasnya. Ada bekasnya. Begitu juga orang ngaji, walaupun kelihatannya kosong tetap ada bekasnya. Dan itu nanti akan abadi, lam tadrus mafahuhu, kemuliaannya nggak bakal hilang. Akan dikenal oleh Allah sebagai orang yang demen ngaji, sebagai orang yang suka pada majelis-majelis ilmu, nggak berhenti, dan akan terus menerus kemuliaan itu akan didapatkan oleh orang yang menuntut ilmu. Fajhad li nafsika ma asbahta tajhaluhu, maka bersungguh-sungguhlah engkau untuk dirimu, ma asbahta tajhaluhu, akan sesuatu yang engkau menjadi tajhaluhu, itu bodoh terhadapnya. Maksudnya bersungguh-sungguhlah terhadap sesuatu yang kita belum tahu caranya. Sholat khusyuk, kalau sholat mah udah khatam semua ya, amin. Kalau sholat syarat rukunnya, insya Allah kan jamaah sini mah udah tahu semua gimana cara sholat khusyuk. Supaya kita bisa sholat khusyuk, kita belum tahu caranya, sungguh-sungguh, artinya cari ilmunya. Gimana cara sholat kita biar khusyuk? Gimana puasa supaya puasa kita bukan cuma puasa perut aja, puasa perut sama puasa farji. Tahu farji? Farji itu fa rom ro jim. Bacanya pakai sukun rohnya, farjun. Tapi kalau faraj lain lagi, pakai fathah. Kalau faraj kelapangan, luas, iya. Faraj jelas, tapi kalau ini sukun, farji, kemaluan. Gimana supaya puasa kita bukan cuma puasa perut sama kemaluan aja, tapi juga puasa mata, gimana cari ilmunya. Nah, sungguh-sungguhlah untuk mencari ilmu-ilmu supaya ibadah kita makin sempurna. Fa awwalul ilmi iqbalun wa akhiruhu. Fa awwalul ilmi wa akhiruhu iqbalun. Awal ilmu dan juga akhir dari ilmu, iqbalun adalah keselamatan atau kebahagiaan. Akhir dari ilmu kebahagiaan, awal dari ilmu juga kebahagiaan. Apa awal dari ilmu? Awal dari ilmu itu ridho Allah. Allah ridho sama orang yang jalan ke majelis-majelis ilmu. Allah ridho kepada orang yang jalan menuju pesantren, ridho Allah. Akhirnya juga ridho Allah juga, meskipun belum kelihatan hasilnya. Orang yang menuntut ilmu di pesantren atau di majelis-majelis ini Allah ridho. Awalnya Allah ridho, kemudian akhirnya ridho. Di antara dua ini, di antara awal dengan akhir, di antara permulaan dengan penghabisan, ini semuanya ridho Allah dua-duanya. Kalau sudah ridho Allah, maka insya Allah akan diangkat yang lainnya. Mas saya ada dua begini nih. Yang satu itu ya, yang satu ada keranjang. Yang satu keranjang ada isinya anggur, yang satu lagi ada keranjang isinya anggur lagi. Tapi di sini ada jeruk, gitu ya, ada jeruk. Masa ya jeruk yang nggak diangkat juga, pasti ikut kelangkat juga. Meskipun jeruknya itu jeruk yang kualitas nggak terlalu bagus lah, tapi tetap diangkat karena dua-duanya ini adalah awal akhirnya adalah sesuatu yang baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin aman malaikatul muqarrabin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.